Hai teman-teman Gemini, terutama kalian yang punya Gemini atau Gemini Sun, Rising, dan Moon. Kita bahas yuk kira-kira apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2025 menurut kacamata atau perspektif astrologi buat kalian. Karena 2025 itu akan jadi tahun yang penuh dengan banyak kejutan dan kesempatan atau awal baru buat kalian. Akan ada beberapa transit penting yang aku bahas nih di video kali ini. Yang pertama-tama mulai dari North Node yang akan pindah ke Pisces, terus Saturn pindah ke Aries, Uranus pindah ke Gemini, yes, a new sign, dan Jupiter pindah ke Cancer dari Gemini. Banyak kesempatan atau peluang emas yang sebetulnya nggak boleh kamu sia-siakan. Yang pertama-tama, ini akan jadi tahun 2025 itu akan jadi tahun dimana kamu merasakan perubahan besar di karir, hubungan dengan orang lain, bahkan jati diri atau identitas kamu. So let's get started. Jangan lupa untuk like ya. Oke, ketika North Node pindah ke Pisces dan South Node masuk ke Virgo, ini akan sangat mengaktifasi area 4th house dan 10th house kamu. Mungkin kamu akan ada banyak kejadian atau kesempatan sebutlah situasi yang terjadi dalam hidup kamu di mana semesta akan memaksa kamu melepaskan segala bentuk attachment, unhealthy attachment, kemelekatan yang tidak sehat pada keamanan emosional lama. Bagaimana cara kamu memproses emosi kamu, atau bagaimana cara kebiasaan atau hubungan dengan keluarga yang udah gak sehat lagi, atau bahkan banyak yang terkadang mungkin ada potensi buat pindah rumah, pindah tempat tinggal. Bisa jadi kamu juga tertarik untuk mencoba bidang karir baru, memperbaiki reputasi publik atau public image kamu. Mungkin kamu akan tertarik mencoba bidang pekerjaan yang memungkinkan kamu buat jadi lebih visionaris, memungkinkan kamu untuk jadi pemimpin atau jadi leader, atau pekerjaan yang memungkinkan kamu bekerja di bidang misalnya kesehatan mental atau seni, art, craft, beauty, atau kalau dia terkadang ada yang lebih tertarik buat lebih ekspresif di sosial media, itu mungkin banget. Tapi misalnya kalau ada kebiasaan lama, aku sambil lihat catatan di laptop, kalau misalnya ada kebiasaan atau pola pikir atau hubungan dengan keluarga yang gak harmonis dan kamu ngerasa kayak kayaknya ada deh kebiasaan atau habit atau pola pikir dan mindset keluargaku yang aku gak pengen bawa-bawa lagi di masa depan, capek. Ada pengajaran atau ada habit, ada kebiasaan keluargaku yang enggak, aku gak mau ikut-ikutan kayak mereka. Misalnya kalau kamu ngerasa kamu bertumbuh di lingkungan keluarga yang toxic, abusive, verbally atau physically abusive, dan kamu sekarang sadar kalau misalnya di masa depan kamu gak mau mengulangi ritme, pola atau situasi yang sama lagi. Dan ketika Saturn bergerak dari Pisces ke Aries, itu akan berdampak dari tadinya di 10th house kamu ke 11th house kamu. 2025 itu akan jadi tahun dimana kamu perlu menyortir, menyaring, dan mengevaluasi, filtering lingkungan pertemanan kamu, teman-teman kamu. Siapa orang-orang yang pantas kamu anggap teman, dan siapa orang-orang yang sebetulnya mereka mungkin cuman pengen jadi teman kamu buat manfaatin kamu, atau pas ada maunya aja. Ini adalah waktu yang baik untuk kamu lebih fokus pada hubungan-hubungan yang memang positif, hubungan-hubungan yang konstruktif, hubungan-hubungan yang membangun, hubungan-hubungan yang memang bisa mendukung kamu secara pribadi dan secara profesional. Kamu mungkin akan tertarik buat membangun komunitas baru atau join lingkungan pertemanan baru, lingkungan pertemanan yang lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih mendukung. Atau kamu tertarik mencoba kolaborasi dalam karir, dalam pekerjaan yang tadinya kamu gak sempat coba, tapi kamu akhirnya jadi coba deh sekarang, gak apa-apa. And the tip for you guys is to not be afraid to set boundaries. Jangan takut untuk menciptakan batasan. Jangan takut untuk menciptakan boundaries ya. Pilih dan pilih mana orang-orang yang memang pantas kamu anggap teman dan mana yang tidak. Karena sepanjang tahun 2025 kamu akan lihat dan semesta akan menunjukkan gitu loh. Ditunjukin jelas-jelas terang-terangan. Mana teman-teman yang sebetulnya cuma jadi beban buat kamu dan mana yang tidak. Mana teman-teman yang benar-benar suportif buat kamu dan mana yang tidak. Aku bisa bilang sebetulnya 2025 itu akan jadi tahun dimana lingkungan pergaulan kamu akan revamping, dirombak total, in a good way. Dan ketika Neptune pindah ke Aries dan Uranus pindah ke Gemini,
Ini akan berdampak ke 5th house dan 7th house kamu. Kenapa aku bilang 5th house dan 7th house kamu? Ini bukan video Sagi Rising, tapi ini akan berdampak ke 11th house kamu dan 1st house kamu. Intuisimu akan semakin peka. Dan intuisi kamu, feeling kamu, itu akan membantu kamu untuk memilah dan memilih mana teman-teman, mana koneksi, mana sekutu, mana orang-orang yang memang baik buat kamu. Tapi hati-hati jangan sampai kamu mudah tertipu oleh harapan-harapan palsu yang disampaikan atau dijanjikan oleh teman atau orang sekitar kamu, atau kamu tertipu oleh visi atau ya ekspektasi-ekspektasi yang kurang realistis. Dan ketika Uranus itu masuk ke 1st house kamu, mungkin banyak antara kalian yang akan tertarik misalnya kayak mengubah penampilan, mengubah cara berpakaian, atau mengubah cara mengekspresikan diri. Kamu mungkin tertarik buat lebih bold, lebih berani, lebih eksperimental, atau merubah pandangan kamu tentang hidup, gaya hidup kamu, gaya berpenampilan, atau mengubah identitas kamu secara besar-besaran. Sangat mungkin kamu akhirnya sadar kalau misalnya yang tadi aku bilang, pola asuh keluarga atau lingkungan sekitar kamu, teman-teman kamu kemarin-kemarin, itu gak sesehat itu dan itu mereka gak terus mendukung kamu. I could actually say that 2025 is gonna be, it's gonna bring the opportunity for you to reinvent yourself. 2025 itu akan jadi kesempatan buat kamu membentuk dan mulai membangun identitas dirimu yang baru. Kamu yang dulu siapa, udah gak punya ruang lagi buat melanjutkan ceritamu. Karena kamu yang baru, yang lebih ikonik, lebih keren, lebih slay, lebih amazing, sudah waktunya untuk bersinar. Dan Tuhan tahu itu, semesta tahu itu. Dan ketika Jupiter pindah dari sign kamu, dari 1st house kamu ke 2nd house kamu, mungkin 2025 tuh akan jadi kesempatan yang mana kamu lebih mengevaluasi bagaimana cara kamu berinvestasi, bagaimana cara kamu nabung, bagaimana cara kamu mengelola keuangan, bagaimana mungkin cara kamu menghasilkan keuangan. Kamu akan menginvestasi uang kamu, tenaga kamu, waktu kamu ke hal-hal yang memang penting gitu loh, ke hal-hal yang memang berharga. Kamu mungkin akan lebih percaya diri dalam mencoba kesempatan-kesempatan karir atau peluang karir baru, atau mencoba cari uang dalam ide-ide yang lebih inovatif, ide-ide yang lebih kreatif, atau mungkin di antara kalian kalau ada yang tertarik buka home business atau buka bisnis online, atau buka pekerjaan rumahan, atau coba untuk buka bisnis rumahan, it's gonna be fruitful for you. Gak apa-apa buat dicoba. Siapa tahu dapat uang tambahan memang di situ dan menemukan bisa kasih kamu bukan hanya koneksi tapi peluang finansial baru yang bisa lebih stabil. Dan ketika Jupiter transit di Cancer mulai tanggal 9 Juni sampai 1 tahun ke depan, sampai 2026, itu juga akan membawa keberuntungan dalam hal keamanan emosional. Aku bilang tadi, mungkin kamu akhirnya jadi lebih berani ngobrol, sharing, terbuka dengan orang-orang rumah. Kamu jadi lebih jujur sama orang-orang rumah. Atau kamu juga jadi lebih tertarik buat investasi di hal-hal yang dikaitan dengan rumah, properti. Kalau kalian ada yang punya trauma atau hubungan kurang sehat dengan mother figure, ini akan jadi kesempatan buat kamu berrekonsiliasi atau berdamai dengan trauma masa kecil atau trauma dengan ibu, trauma dengan keluarga yang memang perlu disembuhkan. Tapi tahun 2025 itu akan jadi tahun dimana kamu akhirnya mulai bertransformasi, bukan hanya memilih mana teman-teman yang lebih berkualitas, terus memperbaiki rasa percaya diri kamu, memperbaiki kondisi keuangan kamu atau finansial kamu, dan memperbaiki hubungan kamu dengan keluarga atau orang-orang yang terdekat. Well, aku rasa ini semua yang perlu aku sampaikan sekarang. Jangan lupa ini general reading karena energi tiap orang pasti beda-beda. Yang pertama itu, dan yang kedua, data berchart tiap orang pasti beda-beda. Walaupun kamu sama-sama Gemini atau Gemini Sun, Gemini Moon, Gemini Rising, itu pasti dampaknya specifically beda-beda. Kalau kamu tertarik buat menggali lebih dalam tentang potensi kamu dan kamu harus apa di 2025, Lesion Press itu buka slot konsultasi. Kamu bisa langsung cek informasi tentang price list dan persyaratannya, entah langsung hubungi ke Instagram yang tercantum dan ada di bio, atau ke WhatsApp-nya Lesion Press. Tapi jangan lupa untuk like dan follow kalau misalkan adalah penonton baru. Aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Semoga bermanfaat, bisa bantu kamu mendapatkan kehidupan yang lebih membahagiakan dan lebih memuaskan, lebih cuan juga di 2025. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye from Foxy and I. God bless. I love you guys so much.